Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, nasihat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga. Dan setelah dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fikih taharah yang pertama, yang kedua itu tentang fikih wudhu. Nah, harapan Ustadz tentunya antum-antuna semuanya sudah tidak lagi keliru, tidak lagi ragu di dalam melakukan taharah atau dalam melakukan berwudhu. Dan kalau andainya wudhunya selama ini belum sempurna, tentu harus disempurnakan. Nah, dan hari ini anak Ustadz kita masih seputar mensucikan diri juga. Dan ini materi kita hari ini ada beberapa judul, tapi semuanya insya Allah pendek-pendek dan tidak kita bahas secara rinci, betul tidak ya. Yang pertama adalah etika buang air atau etika istinja ya. Yang kedua kita akan menyinggung tentang mandi ya, mandi wajib tentunya. Yang ketiga kita akan membahas tentang membasuh khuf atau boleh juga nanti menyinggung ke pembalut luka. Ini berhubungan dengan wudhu. Kalau yang terakhir nih bisa ya kita bahas yang ketiga ini tadi dulu. Untuk itu siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak belajarnya, catatan dan sejenisnya. Dan kita buka pertemuan kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah Ustadz yang pertama adalah membasuh khuf ya. Jadi anak Ustadz, khuf itu artinya adalah kalau secara bahasa adalah kulit binatang yang biasanya di zaman dahulu dijadikan orang-orang sebagai alas kaki. Kalau untuk di musim dingin mereka biasanya pakai itu ya. Dan apakah itu jadi sepatu, apakah itu jadi kaos kaki ya. Nah itu di zaman dulu itu dilakukan itu. Nah, jadi ada satu syariat yang disampaikan, ini sebuah rukhsah yang diberikan oleh Rasul. Boleh orang berwudu ketika dia masih menggunakan khuf tadi, kakinya masih terbungkus dengan khuf tadi. Apakah kalau di zaman sekarang boleh disamakan dengan kaos kaki atau sepatu. Nah, jadi berwudu seperti biasa, muka, habis itu tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga, sampai pas di kakinya. Orang yang menggunakan khuf, sepatu ini atau kaos kaki itu boleh tidak melepaskan kaos kakinya dengan cara mengusap bagian atas sepatunya saja ya. Misalnya ini sepatunya, diusap atasnya aja sekali aja cukup. Yang kanan dulu sekali dengan tangan kanan, lalu yang kiri sekali dengan tangan kiri. Nah, jadi itu kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk para musafir terutama ya. Selama 3 hari ya, kalau musafir syaratnya 3 hari. Kalau orang mukim syaratnya sehari ya, syarat sehari. Maksudnya apa? Kalau lebih dari 3 hari untuk musafir tadi, di hari keempat ketika dia berwudu wajib dia lepas sepatunya atau kaos kakinya, harus dibasuhnya kakinya. Itu syarat jangka waktu. Syarat utamanya adalah dia sebelum memakai sepatu ya, sebelum memakai sepatu atau kaos kaki tadi harus sudah dalam keadaan berwudu, artinya kakinya sudah dalam keadaan suci. Nah, seperti itulah yang baru boleh nanti dia ternyata wudunya batal ya, sedangkan dia pakai sepatu nih dan susah melepasnya misalnya. Allah berikan keringanan, boleh nggak usah lepas sepatu, usap aja atasnya. Untuk yang musafir 3 hari maksimal, untuk mukim 1 hari saja. Tapi kalau antuna bukan orang yang terbiasa pakai sepatu yang tidak dilepas-lepas, kalau kita ini kan orang Indonesia kan biasa aja lepas sepatu, lepas kok. Nah, tidak harus menggunakan keringanan tersebut ya, karena kita memang sudah kebiasaan kita memang lepas sepatu, kemana-mana lepas sepatu. Tadi juga dengan syarat ya, Nana Ustadz, kaos kaki yang dipakai itu tidak dilepas ketika sholat ya. Jadi zaman dahulu itu para musafir pakai khuf itu diikat-ikat, makin banyak talinya, susah mereka melepasnya, lama waktunya.
Lalu kalau misalnya kalau antum nonton film ninja ya, kan sepatunya itu kan diikat tali-tali sampai ke betis. Nah seperti itu dulu, ya seperti itu dulu. Nah jadi kalau misalnya dia mengusap khuf, mengusap kakinya saja ketika wudhu, dan mengusap sepatunya saja ketika wudhu. Tapi ketika sholat dia buka sepatu. Apa bedanya? Mendingan ketika wudhu dia buka sepatu. Nah kalau orang zaman dulu itu dia ketika sholat pun masih menggunakan sepatu. Ya kalau misalnya syarat kebersihan dari hadas tentu atau najis itu tetap ya. Jangan sampai mentang-mentang boleh khuf saja diusap aja atas sepatunya. Rupa lihat bawah sepatunya itu penuh dengan kotoran sapi misalnya terpijak ya, atau terpijak kotoran kucing. Nah itu nggak bisa ya, harus suci ya. Nah itu khuf ya, untuk kita ketahui. Lalu bagaimana kalau di anggota wudhu kita ternyata ada luka di sini, pakai perban ya. Nah di dalam usul fikih dikatakan ya kalau nggak bisa kita lakukan secara sempurna ya jangan tinggalkan semuanya. Seandainya lukanya di sini, tafadhol ternyata lukanya nggak boleh basah misalnya, nggak boleh basah, nanti kita lewatkan aja, kita append ke sini ya, ini nggak kena apa-apa ya, nggak masalah seperti itu kan kondisi darurat ya, jadi nggak masalah. Kalau ternyata lukanya boleh basah dan plesternya atau perbannya itu perban yang juga tahan air ya, basuh aja semuanya perbannya juga ya. Nah di basuh juga kan ada Hansaplast yang anti air, waterproof. Nah itu boleh saja basuh langsung semuanya. Nah jadi walaupun anggota wudhu di balik perban tadi tidak kena, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin karena kondisi darurat. Darurat itu kan sesuatu yang darurat itu boleh, yang haram bisa menjadi halal. Ya, makan babi apa hukumnya? Halal atau haram? Haram. Tapi kalau kondisi darurat, antuna pergi ke satu tempat yang tidak ada makanan halal satupun di sana, gitu kan? Kalau nggak makan kita lapar. Ya, atau ke hutan tersesat ternyata nampak babi liar, boleh kalau itu yang nampak itu silakan diburu ya, silakan diambil, dimasak ya, baru dimakan secukupnya, bukan untuk sampai kenyang-kenyang untuk menahan diri agar tidak mati kelaparan saja ya. Jangan dipotong pula, dibungkus pula bawa pulang ya, bukan ya. Kalau tapi darurat, ingat darurat. Kalau seandainya antum ketemu babi, di sebelahnya ada ayam, jangan kejar yang babi pula, kejar yang ayam. Nah, karena darurat tadi ya. Kalau misalnya ada alternatif lainnya, berarti harus ngambil yang lain, bukan ngambil yang haram. Kita sudah selesai ya bahas yang khuf dan pembalut luka. Berikutnya kita akan membahas tentang yang kedua aja lah ya. Yang kedua itu tentang mandi wajib. Ya, tentang mandi wajib. Anak-anak yang dimuliakan Allah, waktu di fikih Thaharah kita sudah membahas apa-apa saja yang menyebabkan kita wajib untuk mandi. Usahakan menjelaskan secara gamblang saja bagaimana cara kita mandi wajib. Yang menyebabkan kita wajib mandi itu kan kita hadas besar ya. Bagi laki-laki itu adalah ketika dia kalau mimpi basah atau keluar mani, atau perempuan itu kalau sudah suci dari haidnya ya, atau suami istri yang telah melakukan hubungan badan. Nah ini kita perlu tahu ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita karena kita akan membahas seputar ini. Dan juga nanti tentang etika buang air, kita akan membahas seputar di kamar mandi nih ya, seputar kotor tentang istinja nanti dan seterusnya, tentang cebo ya, bahasa kitanya cebo istinja itu. Nah tentang mandi. Jadi kalau seorang setelah hadas besar yang mewajibkan dia harus mandi, kalau mau dihubungkan dengan khuf tadi, khuf ya tulisannya KHUF yang tadi, yang sepatu tadi, itu kalau misalnya orang berhadas besar dia nggak boleh harus lepas sepatu, nggak bisa mengusap saja. Ya jadi ini hadas besar. Kalau hadas besar berarti dia harus mandi ya, anak-anak Ustaz. Bagaimana cara mandi? Tentu pergi ke kamar mandi dulu. Ya seperti biasa, adab-adabnya mau kayak mana, adabnya masuk kamar mandi seperti apa, nanti akan kita bahas. Lalu yang pertama dilakukan adalah membasuh tangannya ya, membasuh tangan terlebih dahulu seperti biasa sampai bersih tangannya. Lalu dia disunahkan untuk
berwudu terlebih dahulu. Afwan, sebelum berwudu harus membersihkan seputar kemaluannya. Mungkin Anda terkena sesuatu yang masih kotor, ya, terkena najis atau apa yang menyebabkan dia berhadas besar, dibasuh semuanya di sekitar kemaluannya, lalu barulah dia berwudu. Wudu seperti biasa, seperti sholat. Setelah dia berwudu, apa yang dilakukan? Mandi. Ya, kalau di dalam hadis dikatakan basuhlah, namanya kan mandi junub ya, mandi junub. Junub itu artinya sisi, ya, sisi. Nah, jadi di dalam mandi junub ini nanti setelah mulai akan mandi, ya, setelah membersihkan kemaluan, setelah berwudu, lalu dia basuhlah atau siramlah, ya, seluruh tubuh bagian kanan. Pastikan basah semuanya, lalu siramlah tubuh bagian kiri. Setelah kanan sudah, ke kiri sudah, lalu basuh seluruhnya, ya. Seluruh tubuhnya harus dibasuh. Dan disarankan juga untuk menyela-nyalakan air dengan jari di sela-sela rambut kita, ya. Kalau perempuan juga seperti itu, harus disela-selakan, pastikan seluruhnya basah. Bahkan di satu riwayat dikatakan, didetailkan lagi, basuhlah ketiak, ya, ketiak, lalu di belakang lutut, apalagi ya, di belakang lutut. Nah, itu adalah tempat-tempat yang khawatir tidak terkena air. Nah, jadi harus terkena air semuanya. Sebenarnya anak-anak Ustaz, sebelum kita menyiram tubuh bagian kanan dan kiri dan seluruhnya, setelah berwudu tadi kita mandi normal saja, itu sudah bisa membasahi seluruh tubuh kita, ya. Pakai sabun boleh biar kita lebih yakin, ya, dan lebih bersih, ya, mandi seperti biasa. Setelah itu bilas semuanya, nah barulah kita lakukan tadi, boleh badan bagian kanan, badan bagian kiri, lalu seluruh tubuh. Lalu disunahkan juga untuk berwudu lagi, ya. Jadi dimulai dengan wudu, ditutup dengan wudu. Kenapa, Ustaz? Selama kita mandi, setelah wudu yang pertama, tentu kita mungkin sudah tangan kita memegang kemaluan lagi, ya, sehingga mungkin batal lagi wudunya. Kenapa? Setelah mandi kita tentu akan ingin sholat juga, ya. Nah, jadi ditutup lagi dengan wudu, selesai, ya. Jadi tidak ada susahnya dalam mandi wajib seperti yang kita bayangkan, mandi wajib itu harus gini. Enggak, mudah aja mandi wajib itu. Yang penting tadi, ya, kena semua tubuhnya dengan air. Nah, tapi niatnya tentu, ya, sudah harus betul juga niatnya. Lalu apa ya? Ya, rukunnya seperti yang tadi. Simple, ya, nah, Ustaz, untuk mandi wajib. Nah, sekarang kita langsung, ya, ini enggak panjang-panjang, mudah insyaallah. Tapi ini harus antum ketahui, ini dicatat ya tadi, ya, tata caranya. Jangan sampai nggak tahu, ya, ini tadi tentang cara mandi wajib. Kalau orang sudah balik, anak-anak Ustaz, tapi dia salah dalam mandi wajib, maka selamanya dia dalam keadaan hadas besar, ya. Orang yang dalam keadaan hadas besar, dia dengan berwudu saja tidak cukup, ya, dengan wudu tidak cukup, sehingga sholatnya pun tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Makanya orang yang mu'alaf, ya, dia dah dewasa, dia masuk Islam, dia disarankan langsung mandi wajib, karena mungkin dia belum pernah mandi wajib. Ngapain dia berwudu langsung itu kan? Nah, dia disarankan langsung, diwajibkan langsung untuk mandi wajib. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita karena ketidaktahuan kita cara mandi wajib, sholat kita nggak sah pula nanti. Nah, itu berikutnya kita akan membahas tentang adab atau etika dalam istinja. Nah, istinja ini, anak-anak Ustaz, artinya bahasa kita adalah cebok, ya. Nah, siapa yang pernah membantu adik bayinya atau adiknya masih kecil balita, membantu mencebokkan adiknya, harus bersih, ya. Ini dalam istinja ini harus bersih memang, karena banyak hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang disiksa di dalam kubur yang sangat banyak siksanya, ternyata itu adalah bekas kencingnya, ya, gara-gara dia tidak bersih dalam istinja. Banyak ada orang yang disiksa dalam kubur gara-gara istinjanya tidak bersih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, jadi istinja ini adalah membersihkan diri dari setelah kita buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, bukan buang angin, ya, karena buang angin tidak harus istinja, ya. Intinya adalah setelah kita buang hajat yang ada basahnya, apakah itu kencing, ya, buang air kecil, atau buang air besar, BAB. Nah,
Jadi itulah yang mewajibkan kita untuk istinja, wajib, hukumnya wajib ya. Nah, apa etika-etikanya ya, etika istinja ini kita masuk mulai dari etika tempat kita mau buang hajat dulu ya. Pergilah ke tempat tertutup. Nah, ini yang pertama yang perlu saya bahas kepada antum-antuna semua ya. Ke tempat tertutup, terutama untuk laki-laki. Banyak sekali di luar sana fasilitas-fasilitas yang tempat buang air kecilnya tidak tertutup. Termasuk banyak di masjid. Nah ya, itulah herannya banyak sekali masjid yang menyediakan tempat istinjanya cuma sekat-sekat di dinding saja. Ya, sehingga kita menjadi buang air kecil berdiri itu tidak bagus. Ya, Rasul tidak akan buang air kecil sebelum dia menutup dirinya terpencil ya, tertutup tempatnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu salah satu juga yang menyebabkan siksa kubur tadi. Nah, kita hati-hati anak-anak mau di mall biasanya itu ya, di masjid tuh banyak juga tempat buang air kecilnya cuma sekat-sekat saja. Tubuh kita masih kelihatan. Ya, makanya di sekolah kita ini anak-anak di Asiriki sebanyak apapun murid ini kita nggak buat ya, kita tidak buat tempat-tempat sekat-sekat yang seperti itu. Lebih baik ya, meskipun antum pergi ke mall atau ke masjid, lebih baik mengantri di bilik kamar mandi yang ada toiletnya untuk kita buang air kecil, walaupun hanya buang air kecil saja ya, daripada kita harus berdiri di luar seperti itu. Nah, jadi itu, dan ini artinya kita disarankan untuk buang air kecil dalam maupun besar dalam keadaan duduk atau jongkok ya, duduk atau jongkok. Boleh di tempat WC duduk boleh, walaupun sebagian ustadz ada yang menyarankan jongkok ya, agar katanya tertekan lambung kita ini sehingga habis semuanya yang dikeluarkan, tidak ada yang tersisa. Lalu sudah tempat tertutup yang pertama, ini nanti totalnya ada 10 ya, ada 10. Yang satu itu tempat tertutup, yang kedua tidak membawa sesuatu yang berlafaz Allah atau ada bertuliskan lafaz Al-Quran ya. Tulisan Arab nggak apa-apa, kalau nama antuna dibuat dalam bahasa Arab di bajunya ya nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah lafaz Allah atau potongan-potongan ayat Al-Quran ya. Kalau potongan hadis tidak apa-apa, karena yang suci itu adalah lafaz Arab Al-Quran. Bahkan ada ikhtilaf para ulama mengatakan kalau lafaz tulisan Latinnya nggak apa-apa. Misalnya ada tulisan baju apa tulisan bajunya, misalnya Bismillah ya, tulisan baju Bismillah pakai huruf Latin ya. Ada ulama yang mengatakan boleh yang seperti itu tetap dibawa, ada juga yang bilang tidak boleh, karena yang yang kuat, pendapat kuatnya itu adalah lafaz Arabnya itu yang tidak, lafaz Arabnya Allah atau Bismillah itu tertulis dalam lafaz Arab itu yang tidak boleh dibawa dalam kamar mandi. Jadi memang hati-hati jangan kita karena ingin keren-keren pakai topi ada tulisan Allah ya, pakai baju kaos dengan ada, kan lagi tren sekarang ya, lagi tren ada kalimat syahadatnya, bendera berlafaz la ilaha illallah. Nah itu boleh-boleh saja, tapi repot antuna kalau mau pergi ke kamar mandi. Kalau pakai baju itu ya, nih laki-laki misalnya pakai baju kaos tulisan itu, harus buka baju sebelum masuk kamar mandi karena nggak boleh dibawa ke dalam ya. Jadi usahakan tidak, kalau pakai topi apalagi ya, jangan taruh sembarangan. Yang ketiga adalah anak-anak ustadz, masuk kamar mandi dengan kaki kiri ya, masuk kamar mandi dengan kaki kiri langsung saja. Yang keempat adalah baca doa masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah ya, Allahumma ini adalah panggilan yang kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is, dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah ini doanya betul-betul dikhususkan ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Tidak disebutkan di sana Allahumma inni a'udzubika minasyayatin, dari semua setan, tidak. Tapi dikhususkan oleh Allah di sini memang setan laki-laki dan setan perempuan ya. Khubuthi itu sebenarnya asal katanya itu adalah apa ya? Khobas
untuk orang-orang yang jorok. Kalau ada orang pikirannya jorok, aktivitasnya kotor, nggak senonoh, itu bisa dipanggil khabis. Ya, khabis. Makanya di dalam surat An-Nur ya ada wal khabisuna lil khabisat, orang-orang yang kotor, pendosa, jorok, tidak senonoh hanya cocok untuk wanita yang juga selevel dengan dia. Ya, jadi nggak boleh disandingkan dengan orang yang soleh. Kalau yang seperti itu dia harus menikah sesama yang kayak gitu aja, karena khawatir bisa mengotori yang lainnya. Ya, jadi setan di sini adalah bisa disebut sifat juga, ya, karena disebutkan di sana dalam doanya khubsi wal khabais. Langsung ini kalau kita di kamar mandi ya, anak-anak Ustaz, kalau kita di kamar mandi, lalu setelah kita buang hajat dulu, ini etikanya dulu, keluar kamar mandi dengan mengucapkan doa juga, langsung ghufranaka. Ini sederhana tetapi kita harus membiasakannya, ya, ghufranaka. Bahkan kalau adik-adik antum juga nih perlu diajarkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustaz adalah yang keberapa lagi? 6 ya. Yang ke-6 adalah tidak menghadap kiblat. Nah, ya. Jadi ada hadis yang melarang kita untuk buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini tapi ternyata berlaku untuk orang yang buang hajat di luar ruangan. Di luar ruangan itu maksudnya gimana? Misalnya pergi hiking di hutan, itu kan bukan di dalam ruangan toilet. Ya, nah itu usahakan tidak menghadap kiblat. Adapun kalau di dalam ruangan, di dalam gedung, di dalam rumah, nah itu tidak dilarang betul. Tapi kalau bisa, kalau memang toiletnya, klosetnya itu tidak menghadap kiblat, alhamdulillah. Tapi kalau dia menghadap kiblat ya apa boleh buat, nggak apa-apa juga, karena dia di dalam gedung. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ke-7, tidak bicara kecuali darurat. Tidak boleh kita buang hajat, buang air kecil. Nah tadi ya, sering nih di mall, di masjid atau di mana ya, sudahlah tempatnya terbuka, dia buang air kecil. Ini laki-laki banyak ya kalau terbuka. Kalau yang perempuan kan nggak ada ya, tempat-tempat yang langsung terbuka seperti yang di tempat fasilitas umum laki-laki. Sudahlah tempatnya terbuka, sambil ngobrol pula. Aduh, astagfirullah ya. Itu tidak, jangan sampai kita seperti itu. Termasuk nanti di sekolah kayak mana, walaupun kita di sekolah pakai bilik-bilik, kita pakai pintu setiap kamar mandinya, jangan sampai kita sambil ngobrol pula ya antar bilik kamar mandi. Nah, itu nggak boleh. Kecuali darurat. Contohnya rupanya antum sakit, rupanya kencingnya berdarah, langsung panggil Umi. Nah itu ya silakan aja. Atau terkurung di dalam kamar mandi, nah ya itu silakan aja teriak. Kalau diam-diam aja dalam kamar mandi terkurung, kuncinya rusak, ya ngapain kita di dalam itu lama-lama ya. Yang ke-8 anak Ustaz, tidak buang hajat di tempat orang di jalan ya, atau di tempat orang beristirahat, tempat manusia menaung. Contoh, antum lagi berjalan-jalan sama keluarga, pergi ke Padang misalnya. Di tengah jalan rupanya ada yang buang hajat, pingin buang air kecil atau buang air besar, nggak ada tempat umum nih, hutan aja kiri kanan jalan itu, akhirnya berhentilah di tepi jalan. Ya, akhirnya berhenti di tepi jalan, cari agak semak dikit, tertutup. Nampak pondok di situ, tempat orang duduk-duduk. Jangan di pondok itu pula buang airnya. Ya. Nah, tempat misalnya kan ada sisa-sisa tempat orang jual buah di tepi jalan ya, atau jual durian, jual duku dan sejenisnya. Nah, jangan di sana pula buang air, itu tempat bernaungnya manusia ya. Itu nggak ada adab kita kalau kita buang air di sana. Ya. Yang ke-9, janganlah buang air atau buang hajat kita di air yang tergenang. Nah, ini mudah-mudahan antuna tidak ada yang pernah melakukan ini. Dan kalau misalnya adiknya masih ada kayak gini, ini harus diajarin adab ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak terlalu masalah anaknya buang air kecil sembarangan. Banyak sekali nih kalau antum tinggal di perumahan, kadang-kadang ada tetangga kita tiba-tiba dia lari-lari ke depan rumahnya sendiri, padahal dia dari dalam rumah ya.
ke depan rumahnya sendiri, langsung dibukanya celananya, anak itu langsung buang air di got depan rumahnya, nggak ada malunya. Kalau kecil nggak diajarin, oh masih kecil dia dianggap wajar. Jangan dianggap wajar yang seperti itu. Ya harus diajarkan sejak kecil. Banyak juga itu kalau kita di tepi jalan ya, bapak-bapak, ibu-ibu gonceng anaknya di atas motor, lalu anaknya pingin buang air kecil, langsung aja anaknya diturunkannya di samping motor, langsung di tempat umum kayak gitu, langsung nampak. Jangan diajarkan kayak gitu. Kalau orang seperti itu udah besarnya, percayalah, sudah besarnya dia terbiasa, nggak malu dia untuk buang air di tempat-tempat umum, padahal itu adalah aib ya. Nah, termasuk di air tergenang ini, tepi jalan misalnya ada air tergenang atau depan rumah, di gang rumah, ya jangan. Kadang-kadang orang air yang tergenang tuh mungkin dikira orang bersih ya. Apakah itu sendalnya berpasir, diusapnya aja sendalnya ke air tergenang itu, padahal ternyata bekas kita buang hajat ya. Yang terakhir yang ke-10, basuhlah atau istinjaklah dengan bersih ya, cebok dengan bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Termasuk buang air kecil ya. Nah Ustaz, di buang air kecil itu kalau antum-antumnya tidak dalam keadaan berdiri ya, kalau laki-laki tadi ya, itu tidak sempurna terbuangnya. Kadang-kadang nanti ketika kita sudah pakai celana lagi, tanpa kita sadari ternyata masih ada keluar sedikit-sedikit ya. Bahkan ada disarankan kalau kita sudah buang air kecil itu kita mendem kayak batu, setengah batu lah, itu mendorong agar menghabiskan semua yang sisa-sisa gitu. Nah jadi usahakan habis betul, lalu kita bersihkan, dibuat sebersih mungkin ya. Jadi tidak ada tubuh kita ini yang masih terkena najis. Ada cerita anak Ustaz nih, sebagai penutup ya saya ceritakan ya. Ada suatu tempat laundry di Jerman ya. Di Jerman itu ada tempat laundry, satu tim laundrynya itu semuanya masuk Islam. Kenapa anak Ustaz? Karena dia heran ya, dia di dekat kampus, setiap orang-orang muslim yang ingin menitipkan laundrynya, cuci bajunya di laundry tersebut, mereka berebut untuk mencuci baju orang muslim tersebut. Kenapa? Baju orang muslim itu meskipun baju kotor ya, bau-bau keringat biasa aja, bau keringat apa. Tapi kalau orang yang kafir menitipkan laundry sana, luar biasa bau pesingnya. Jadi kalau ada mahasiswa muslim menitipkan laundrynya di sana, berebut tim, saya aja nyuci yang ini. Nah, karena ternyata orang yang lain, orang barat, orang kafir yang tidak pernah belajar istinja ini dengan bersih, mereka tuh bau pesing sekali. Ya, jadi pakaian mereka bau pesing karena tidak bersih dalam istinja ya. Kalau kita lihat mungkin di mana lah, kita lihat di TV ya atau di film-film orang barat itu ya, mungkin kalau buang air tuh di mana aja dia mau. Kalau antum lihat di YouTube, saya lupa ya, di India, di Australia itu ada tempat-tempat kumuh, bahkan ada satu lorong itu bau pesing sekali, karena itu sudah menjadi tempat umum orang untuk buang hajat. Karena orang nggak beriman kayak gitu mikirnya ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang, oh ini bau pesing sini nih, berarti ini nggak apa-apa buang hajat di sini. Jangan ya, itu nggak boleh. Nah jadi masuk Islam lah, mereka heran tim laundry tadi, kenapa ya orang Islam ini kok wangi ya bajunya itu, nggak bau pesing kayak itu. Nah ternyata ditelusurinya, oh ternyata di dalam Islam itu ada ya sampai sedetail ini adab-adabnya. Masuk Islam dia gara-gara itu. Nah kita beruntung sudah masuk Islam, jangan pula kita tidak menjalani syariat ini ya. Nah baiklah anak Ustaz, itu saja mungkin yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan antum tadi ya, yang adik yang masih sembarangan buang hajat, tidak cebok, rata-rata tuh anak-anak yang suka buang hajat di tempat umum tuh rata-rata dia tidak cebok tuh, tidak istinja. Nah jadi itu diajarkan adiknya, jangan sampai adiknya termasuk yang melakukan itu. Apalagi antum sudah SMP, jangan sampai kayak itu juga ya. Yang perempuan juga harus bersih. Dalam tentang mandi tadi juga ya, tentang mandi, yang perempuan kalau sudah haid, sudah suci, wajib mandi ya, wajib mandi. Jangan sampai malas lah mandi ini, jangan ya. Itu menentukan sah atau tidaknya sholat kita nantinya, karena sholat itu adalah amalan utama wajib seorang muslim. Yang pertama saya sampaikan tadi juga tentang khuf dan membalut luka. Jangan ragu lagi mulai sekarang, kalau misalnya ada luka, ada perban ya dibasuh sebisanya. Kalau tidak bisa dibasuh ya udah dilewatkan mana ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.